LGBT, lesbian, gay. Jadi langsung saya kelompokkan aja LGBT. Apakah itu termasuk ada yang bilang itu psikologis, ada yang bilang itu normal, ataukah itu ada satu roh yang mengikat, Pak Daud? LGBT. Pertama, itu ada Mana Sorgawi. Kejadian pasal 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman,
jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. LGBT, apakah itu termasuk, ada yang bilang itu psikologis, ada yang bilang itu normal, ataukah itu ada satu roh yang mengikat, Pak Daud? LGBT. Pertama, itu ada roh yang mengikat. Itu berhubungan dengan kutuk masa depan. Atau kutuk keturunan. Yang kedua, ada namanya transfer roh. Transfer roh. Orang yang selalu berhubungan dengan homo, transfer, bisa kena. Berhubungan itu maksudnya gimana, Pak? Deket, orang homo, deket. Karena ada suatu kasus, ini kejadian. Nyata.
Ada seorang anak muda belajar ilmu gaib. Pergilah ke dukun yang punya ilmu gaib. Tidak taunya dukunnya homo. Mateng. Ini laki-laki ini normal. Dibikinlah ritual ada di sungai. Disikatlah bagian belakang. Nah, sekali kena bagian belakang, itu transfer roh. Sandi jadi gini. Padahal dulu gini. Jadi gini. Padahal laki-laki normal gini. Begitu disikat belakang jadi gini. Nah, ada transfer roh. Nah, untuk lepas dari itu gimana? Pertama adalah engkau harus putuskan kutuk namanya keturunan, tapi juga namanya kutuk, ikatan kutuk itu juga ada namanya ikatan batin juga. Ikatan batin roh, najis namanya, dibatalkan dalam nama Yesus. Tetapi ingat, yang ketiga, keputusan dari dirimu itulah yang menentukan. Sekalipun didoain pendeta sampai pendeta lu udah habis, tapi tidak mau lepas, ya susah. Makanya menikah itu sekarang tuh kategori 4. Pertama harus seiman. Betul? Pertama harus apa? Seiman. Kedua, ingat, bertanggung jawab. Karena kita ini nikah tidak hanya modal cinta. Memang cinta bisa bikin kamu kenyang. Nggak bisa. Kalau ngomong cinta itu waktu pacaran, betul? Betul. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, setelah nikah apa? Penting tanggung jawab, betul? Betul? Betul. Nah, penting kedua tanggung jawab. Seiman, yang kedua apa? Tanggung jawab. Ketiga, bisa diajak ngomong. Kita kan nikah bukan sama patung. Betul? 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 Betul. Ya, ini yang pengalaman sudah menikah lah. Wanita secantik apapun dikatakan cantik itu 3 bulan. Setelah 3 bulan, penting bisa diajak omong, saling mengerti dan suka duka. Betul? Karena kita nikah bukan hanya cantik, cantik patungnya. Betul? Betul. Walaupun cantik, cerewet setengah mati, dijamin suaminya stroke. Betul? Dan yang keempat, jangan sejenis. Betul? Jangan apa? Sejenis. Dulu kan 3, sekarang 4. Sekarang 4. Ada Jangan banyak, apa? Ada banyak yang tertipu Pak Dodi. Ada yang bilang sama saya, Pak, saya tertipu Pak. Saya sudah 4 tahun pacaran, ternyata cowok Pak. Itu kecelakaan namanya. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Doni. Pak Doni, ada yang kena guna-guna karena diputuskan sama pacarnya. Nah itu bagaimana solusinya dan gimana Pak Doni? Dia bisa kena kuasa gelap itu, pasti ada kekecewaan dan akar pahit. Dia harus bereskan dulu kekecewaan dan akar pahit. Jadi ini tips untuk yang habis putus pacar ya, apalagi yang anak-anak muda. Jangan, nggak perlu kecewa, nggak perlu akar pahit. Kalau nggak santet kena. Gini ya, saya kasih tahu. Ini. Selama belum menikah, buka mata lebar-lebar. Karena masih ada pilihan. Betul? Haleluya. Betul? Itu pesan buat saya Pak Doni. Iya, iya. Betul? 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 Tepuk tangan, jangan nanggung-nanggung Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, kalau pacaran itu jangan nyerahin ATM, nyerahin semua bisnisnya, goblok ini. Kenapa? Kalau putus, ruginya lebih banyak. Setuju? Dia ngomong setuju ngalami. Kalau yang pinter, ATM tuh dipegang. Ingat, kalau nikah tahun ini banyak untung dan cuannya. Kenapa? Kenapa kalau tahun ini nikah untung banyak cuannya? Pertama, tidak sewa gedung. Karena corona, betul? Betul?
Betul? Kedua, EO-nya yang bagian nari, nyanyi-nyanyi gitu ya, ambil di YouTube. Betul? Betul? Ambil di apa? Di YouTube. Ambil di YouTube. Ketiga, tidak usah pesan restoran. Karena apa? Kan lewat Zoom. Di delivery nasi kotak aja cukup Pak ya. Ya kan? Ya kan? Kan lewat Zoom. Siap. Yang keempat, sumbangan tetap. Jadi kalau nikah tahun ini, untungnya banyak. Cuannya banyak. Jadi ini jawaban doa apabila Bapak Ibu ada yang bertanya atau mungkin teman-teman apakah tahun ini harus menikah? Ini jawaban doa dari Tony. Tahun ini menikahlah. Kenapa? Pasti untung. Dan ingat, jadi transfer spirit itu ada. Ada. Makanya gini ya, orang yang selalu berkawan dengan banci atau bencong, bertahun-tahun, nah ini bisa ada transfer roh. Kalau imannya tidak dalam Tuhan. Kalau benci juga terhadap orang yang Bisa. Transfer roh. itu pengetahuan baru buat kita semua. Makanya saya ini pelayanan di mana-mana suka sendiri. Kenapa suka sendiri? Takut ada ya. Pertama, kalau sama ada teman perempuan jadi gosip, betul? Betul. Tapi kalau ada teman laki dikira homo. Maka saya lebih enak sendiri. Maka kemana-mana sendiri gitu. Kecuali diajak makan itu aja. Siap. Kan sekarang tuh repot. Kemana-mana ada perempuan, wah dikira selingkuh, betul? Di mana-mana temen laki ganteng, dikira homo, nah, repot tuh. Nah, lebih baik sendiri aja. Oke, ini ada satu pertanyaan Pak Tony. Nah, apakah anak kalau misalnya benci terhadap orang tua, selalu kurang ajar sama orang tuanya, itu juga ada pengaruh dari roh? Roh pemberontak. Roh Dan pemberontak. itu bisa terkena namanya kutuk serapah. Kutuk serapah. Serapah. Jadi Alkitab berkata, hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Betul? Betul? Nah, jadi gini. Ini konsep sama orang tua ya. Kadang tuh kita sebagai anak tidak cocok sama orang tua. Nah, caranya gimana? Orang tua marah model apapun, dengerin aja. Kalau kita tidak cocok, jangan dilakukan, gitu aja. Oke. Kalau cocok, ya dilakukan. Kalau tidak cocok, diem aja. Kan kadang kita dalam suatu bisnis atau suatu prinsip, kita berbeda. Betul? 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 Betul. Nah, kalau beda prinsip, ya diem aja. Penting kita megang prinsip kita. Tapi untuk melawan tidak. Nah, kalau saya punya konsep seperti itu yang diajarkan kakek saya sejak kecil. Kakek saya sejak kecil ngomong gini, pokoknya kamu tidak boleh melawan, ngata-ngatain orang tua. Jadi gimana kakek? Kalau tidak cocok gimana? Diem aja, tidak usah dilakuin. Kalau cocok ya dilakuin. Nah, sampai sekarang itu saya pegang. Yang setuju angkat tangannya Pak. Nah, karena ide kita, prinsip kita kadang berbeda. Misalnya orang tua kita, bukan orang Kristen, beda enggak? Beda. Betul? Beda prinsip, betul? Betul? Nah, tapi kita tidak boleh melawan, diam aja. Gitu. Ininya nggak boleh melawan ya. Nah ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin sering kali ditanyakan. Bagaimana cara membedakan apakah ini kutuk kemiskinan atau memangnya Dasar berkat- goblok gitu. Nah, itu gini. Atau mungkin memangnya berkatnya Tuhan itu belum ke saya atau apakah ini kutuk kemiskinan? Nah, gitu loh. Sekarang saya tahu. Kutuk itu seperti ini. Kalau dia ada kutuk kemiskinan,
dia pasti sering mimpi ketemu roh-roh orang mati zaman dulu. Dan yang kedua, dia akan merasa kayak hidupnya dibayangi, diawasi oleh sesuatu. Ketiga, itu kalau didoakan, pada waktu kita lihat, itu seperti kayak ada kabut gelap. Ini ada satu kasus ya. Ada wanita cantik, ini cantik. Udah cantik, GM, General Manager perusahaan ayahnya. Sampai umur 45 belum nikah. Lebih mending lumayan tapi laku, betul nggak? Betul? Betul? Betul. Nah, lebih baik lumayan tapi laku. Nah ini cantik dan laku. Setiap kali, tapi dia sering dimimpiin roh-roh. Nah setiap kali dia mau menikah, pasti batal. Itu sampai umur 45. Nah di situ ada ikatan kutub. Nah pada saya lihat, ada kabut gelap. Langsung tak doain, putuskan demi nama Yesus. Jadi memang kalau ada ikatan kutub, dia hidupnya akan merasa diawasi oleh sesuatu. Dan ada mimpi, roh-roh. Karena gini ya, di dalam diri manusia itu ada insting, naluri. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah kalau ada sesuatu yang menyerang kuasa gelap dalam dirinya, pasti instingnya akan memberi tanda. Siap. Betul, betul. Ya, oke, lanjut. Nah, ini terakhir ya, ini ada satu pernyataannya Pastor Dautoni yang sangat-sangat memberkati saya, yang saya pernah, Pastor Dautoni pernah berkata, pernah diajarin kalau dulunya nggak punya apa-apa dan sekarang punya segalanya, hidupnya jangan berubah. Pastor Dautoni kan pernah mengatakan seperti itu. Gimana? Jadi kalau dulunya misalnya orang miskin dan sekarang diberkati, maka kayak Pastor Dautoni, hidupnya ya nggak aneh-aneh, nggak glamor, tapi itu sangat memberkati. Itu mungkin bisa diterangkan. Ini pengalaman hidup saya ya, Michael ya. Guru saya ngelatih saya dalam usia tua, tapi setiap hari dia latihan terus latihan terus. Dan dia ngelatih saya 6 jam setiap hari. Nah, dan meninggal usia 100. Dan masih latihan. Dan kakek saya, guru saya tidak pernah pakai kacamata. Waktu itu saya tanya sama kakek, guru, gimana tentang hidup? Dia ngomong sama saya, waktu aku masih muda kayak kamu, pasti ingin jadi orang terkenal, betul? Karena saya belajar berbagai kekuatan ajian, kekuatan mistik. Nah, aku ingin ada di puncak gunung itu. Nah, setelah aku sampai puncak gunung, di situ tidak ada lawan dan tidak ada kawan. Justru aku kesepian. Dan apa yang terjadi? Dalam hidupku saat ini, aku hanya menantikan kematian dengan cara terhormat. Guru, kalau mau jadi besar itu kan mudah. Mempertahankan kebesaran itu yang susah. Nah itu betul? yang susah, konsisten. Betul? Betul. Orang nikah itu mudah. Mempertahankan pernikahan itu yang susah. Betul? Betul? Betul. Guru saya ngomong, waktu kamu di bawah, kamu ingin ada di atas. Artinya apa? Semangat kamu, jiwa kamu, latihan kamu, insting kamu. Kamu harus tetap merasa di bawah, sekalipun di puncak manapun, engkau tidak boleh merasa puncak. Artinya apa? Dalam hidup ini tiada puncak. Hidup ini tidak ada puncak. Nah, puncak itu ada, yaitu pada waktu kamu mengakhiri hidupmu dengan cara mati terhormat.
tidak jadi bahan gosip. Betul? Betul. Jadi kita mengakhiri hidup kita itu dengan terhormat. Nah, sampai sekarang saya itu konsep pelayanan saya dalam hidup saya setelah saya bertobat, semangat saya melayani Tuhan sampai sekarang saya masih di desa. Di desa, pelayanan di desa, di kota, manapun saya layanin. Karena apa? Penting dalam hidup saya, semangat saya, pelayanan, dan dari dulu sampai sekarang tidak boleh berubah. Meskipun sekarang sudah terkenal banget ya Pastor Daud Tony ya, di mana-mana pasti viralnya Pastor Daud Tony. Dan Tetap tahu enggak ini baju yang ngasih ini. Saya dikasih baju ini waktu ulang tahun. Jadi harganya berapa saya enggak tahu. Nah, kalau celana saya ini saya tahu. Ini celana saya ini saya belinya $10. $10. Itu tahun 2001. Berarti masih berapa itu? 2001 itu $10. Ini umurnya celana saya ini melebihi anak saya. Berarti sudah 20 tahun ya? Ini Celananya. kan ini loh. Iya, iya. Ini kan asli. Karena yang sering saya pakai pelayanan. Karena apa? Kalau celana model seperti gini, tipis-tipis, setahun, 2 tahun, 5 tahun robek. Ini kan enggak robek-robek. Nah, makanya ini penting hidup ini gini ya. Saya makan apa saja oke. Kenapa? Karena keluarnya sama. Betul, setuju. Betul? Setuju. Jadi saya makanya makan dimanapun sama. Karena apa? Yang penting semangat hidup kita tidak boleh hilang sekalipun kita ada dimanapun tempat. Dan kedua, saya selalu diajar satu. Engkau harus tahu dari mana kamu berasal. Itu yang penting Pak ya. Saya bertobat sama Gilbert. Tuhan pakai Gilbert melayani saya. Dan ada berapa pendeta. Nah, saya ikut Pak Gilbert itu sejak tahun 93. Dan saya tidak pernah pindah gereja. Mana Sorgawi.